Sporter, nah gimana nih kabarnya? Semoga dimanapun bola Sporter berada selalu sehat ya pastinya. Nah balik lagi nih sama aku Uti, tapi sekarang aku nggak sendirian nih bola Sporter. Sekarang aku udah kedatangan Mbak Delia dan Bang Husen. Apa kabar Mbak Delia? Baik. Bang Husen apa kabar Bang Husen? Baik. Bang Husen Ini sombong banget lo. Baik Uti. Allahu Akbar. Gak apa-apa bola Sporter. Bang Husen emang mungkin lagi ini. Nah kalau udah ada Mbak Delia dan Bang Husen, nah sekarang kita udah baik lagi nih Bola Sporter di segmen Apik, yaitu analisis Olimpik. Nah pasti Bola Sporter udah nungguin banget nih segmen kali ini. Di segmen Apik kali ini nih Bola Sporter, sekarang kita bakal bahas tentang BWF World Tour Final 2022 nih Bola Sporter. Nah bener banget ya Mbak Del. Ya. Kemarin udah dilakukan undian ya Mbak Del kemarin ya? Kemarin malam. Nah Bola Sporter jadi wakil-wakil Indonesia udah nyampe nih di Bangkok buat melakukan laga-laga mereka nih. Dan kemarin di tanggal 5 kemarin nih udah dilakukan undian juga nih Bola Sporter. Nah makanya itu sebelum nanti mereka mulai bertanding, nah kita bahas dulu yuk tipis-tipis nih gimana sih hasil undiannya. Nah Badal gimana sih Mbak hasil undiannya? Soalnya katanya tunggal putranya ketemu dalam satu grup ya. Nah gimana tuh Badal? Nah ini kan kita ada 7 wakil nih di waktu final yang di Bangkok. Kan tadinya mau ke Guangzhou Cina, cuman karena di Cina katanya kasus COVID naik, jadi dipindahin ke Bangkok. Bangkok tuh udah pernah jadi tuan rumah waktu 2021. Nah terus dari 7 wakil kita kan sebenarnya ada 7 wakil nih, dan yang wakil yang komplit itu tunggal putra sama ganda putra, dan mereka yang benar-benar lolos karena ngeliat dari hasil mereka nih selama setahun. Nah kalau kan awalnya sih waktu kemarin wawancara dari teman-teman bola sport juga kan bilang pengennya sih Jonathan sama Anthony jangan segrup, maksudnya biar ada peluang untuk bisa ke semifinal gitu. Cuman karena mau nggak mau satu grup, jadi ya kan kita kalau berharap kan cuman 2 nih dari tiap grup yang akhirnya bisa lolos ke semifinal gitu. Tapi kalau ngeliat dari nanti kan ketemunya selain berdua itu terus ada Cho Tien-chen terus sama Loh Ken Yu. Nah Cho Tien-chen tuh bisa dibilang lawan yang menyulitkan ya, karena kalau ngeliat dari rekor saling mengalahkan juga. Jadi ketemu Jojo pernah ngalahin juga, Jojo pernah kalah juga, apalagi pernah kalah nyesek nih waktu itu di perempat final kejuaraan dunia yang sebenarnya nyaris menang, terus akhirnya karena Jojonya mungkin kurang yakin akhirnya kalah nih, jadi gagal ke semifinal. Nah terus kemarin juga terakhir ketemu Cho Tien-chen itu sama Anthony waktu di Hilo Open, dan itu juga finalnya katanya sempat kontroversial. Nah jadi kalau di grup itu yang agak memberatkan tuh di tunggal putra itu. Nah kalau di grup berikutnya kan ada peringkat 1 dunia nih, ada Victor Axelsen. Nah kalau Victor Axelsen sih ketemunya sama pemain debutan ya, maksudnya pemain debutan ada pemain yang baru pertama kali lolos nih, ada Lu Guangzhou, terus juga ada Kodai Naroaka gitu. Nah ya walaupun debutan tapi kan mereka juga berarti punya sesuatu yang spesial ya karena bisa lolos. Tapi kalau misalnya Axelsen konsisten itu sebenarnya mungkin dia bisa lah ngalahin yang muda-muda ini. Tapi sekarang tinggal nyari siapa nih yang bisa dampingin dia. Cuman kita juga nggak bisa menyimpulkan mentang-mentang Axelsen peringkat 1 kayaknya lolos nih, kan nggak tahu juga nih karena kan everything can happen in the court gitu ya. Nah jadi jangan terlalu sombong pasti menang apa. Jadi ya cuman kita berharap sih ya minimal banget dari grup kita paling enggak ya, kalau enggak dua-duanya satu lah. Kita realistis aja, berharap sih 2, cuman kan semua tuh berbeda. Oke. Tapi kan ada cerita spesial juga nih ya Mbak Del. Bang Sen juga nih kan harusnya itu Apriani dan Fadia nggak berangkat nih ke Bangkok. Nah itu gimana sih Mbak ceritanya Bang? Gimana Bang ceritanya Bang? Kan dia penggemarnya Apri nih. Nah Bang sebagai penggemarnya Apri nih Bang, gimana sih kok bisa akhirnya ganda putri kita berangkat nih ke Bangkok? Pasti bola supporter di rumah udah penasaran juga nih. Awalnya kan mereka kan melengkapi nih wakil-wakil kita, mereka melengkapi kan. Nah, gimana tuh Bang ceritanya Bang? Sebenarnya kan untuk pasangan Apriani sama Fadia ini kan dia kan sebagai cadangan pertama ya Mbak ya di ganda putri ya. Apalagi ganda putri beberapa bulan belakangan juga kan nggak ada komplain apa sama sekali kan. Beda sama di tunggal putri yang waktu itu Pusarla Sindu waktu itu kan juga udah di tengah reba cedera kan, walaupun belum resmi pengumumannya. Nah di ganda putri itu ternyata pasangan Jepang
siapa Nami sama Cida itu ternyata dia cedera mau menjelang pengumuman ini. Oh gitu. Iya, setelah drawing. Akhirnya pas pengumuman itu kan sebenarnya udah ada pengumuman tipis-tipis dari Korudi ya, bakal ada kejutan lagi tuh dari tim Indonesia yang bakal lolos. Tadi kan kita kan juga bakal ngira kan wah ganda campuran kali bertambah kan, Rehan Lisa kan. Taunya kejutan dari ganda putri yang jadi skuad Indonesia lengkap nih dari semua nomor. Apri Fadia, dan dari PBSI pun juga sebenarnya nggak nyangka gitu kok bisa tembus. Soal dari persiapan sendiri Apri Fadia itu sejak dari mereka nggak tampil terakhir di Prancis ya Mbak ya, French Open kan Australia nggak ikut kan ya. Mereka bilang sih waktu udah libur 1 bulan kebelakangan, beberapa bulan kebelakang tuh mereka udah persiapan gitu. Emang gitu. Iya, emang mereka niatnya tuh nekat main gitu di sana atau tuh untuk persiapan buat kualifikasi Olimpiade. Tapi kan emang kenyataannya waktu itu nggak ada kepikiran buat main di WTF. Tapi pas lolos pun mereka akhirnya wah nggak nyangka, tapi udah ada persiapan matang gitu. Latihan pun setara sama kayak pemain lain gitu. Kayak Grego, Fajarian dan Hasan Hendra di pelatnas. Sama Coach Rioni juga mengakui juga sih emang beberapa turnamen beruntun ini memaksa kondisi para pemain bukan hanya Indonesia ya. Itu kan jadi cedera kan beberapa kali kan, kayak Anthony udah waktu itu hampir cedera ya, sama Jonathan juga cedera kan akhirnya return waktu lawan siapa Mbak? Aduh, lupa itu. Koda ya, lawan Koda ya. Iya, Koda kan itu juga sama pemain Indonesia yang cedera lagi kan Vito juga kan sempat kan menepi. Nah, itu nggak dipungkiri emang karena pasca pandemi turnamen udah mulai padat kan. Jadi emang beberapa pemain kita cedera dan ternyata kan pemain luar juga ya sama fisiknya kan namanya manusia. Kebugaran yang ditanya Untuk persaingan di ganda putri sendiri sih agak berat juga Mbak ya. Soalnya walaupun Apri Fadia sedang tinggi-tingginya performa mereka, tapi kan nggak dipungkiri mereka juga kemarin kalah lagi sama pasangan musuh kita dari Malaysia itu Perlitan sama Muralitina. Muralitina itu kan. Nah, pertama mereka Apri Fadia menang, kedua kalah, terus yang ketiga akhirnya kalah lagi. Jadi rekornya kalah lagi di 2-1. Nah, nanti ada kemungkinan bertemu lagi di WTF di ada satu grup kan? Iya, satu grup lagi. Makanya kan agak-agak riskan gitu, nggak tahu juga soalnya kan penampilan Apri Fadia walaupun lagi kencang mungkin kompakan mereka yang harus biasa Mbak. Soalnya kalau dari segi kan mereka baru juga ya. Iya, baru dipasang. Lagi juga Fadia baru kan debut ya. Jadi atmosfer yang turnamen besar ini kan belum dia coba. Jadi ya itu ujian juga sih bagi dia gitu. Sebenarnya kondisi fisik nggak ada masalah ya, paling adaptasi lapangan. Soalnya katanya kan untuk turnamen besar sama kecil tuh berbeda ya. Iya masalahnya angin kayak Mbak. Iya beneran, soalnya kan kalau sepi kan nggak ada rame kan, kenceng banget tuh AC. Koknya berat atau enggak bisa gitu ya? Iya kan turnamen kecil sama besar tuh koknya beda Mbak ya, ukuran beratnya beda. Sama kayak kayak ada standarnya gitu ya. Iya, basket 3-on-3 kayak sama cabur lain juga gitu lah ya. 5-on-5 sama 3x3 itu beda kan basket bolanya ukurannya. Oh gitu, jadi gitu tuh bola supporter. Berarti setiap pertandingan itu berbeda-beda lah ininya itu ya. Badal tuh yang lebih paham soal ukuran. Nggak sebegitu ya. Maaf lah udah master sih. Udah S3 lah Mbak kalau masalah itu ya. Nah berarti dengan masuknya Apriani dan Fadia melengkapi utusan Indonesia buat ke BWF WTF nanti ya Mbak, gitu ya Bang. Nah kalau gimana nih Mbak Del, dari hasil undian kemarin berarti peluangnya Indonesia apalagi kayak Jojo dan Anthony sini suka gitu itu satu grup, gimana sih nanti peluang mereka nih, gimana tuh Mbak Del? Kalau realistis sebenarnya kalau tunggal putra yang di grupnya Jojo sama Anthony itu gak bisa kita duga ya, karena waktu ketemu Lokiannya juga pernah ngalahin kan, pokoknya pernah saling mengalahkan gitu, jadi nggak ada yang benar-benar dominasi besar gitu. Nah tapi paling merata lah ya Mbak. Iya merata, cuman kayak sekarang kayak ganda putra kan kalau saya lebih kayak ngelihat potensi di Fajarian ya. Yang maksudnya kan terakhir dia kan satu grup sama Takurohoki Yugo Kobayashi ya. Mereka kan untuk tahun ini belum bisa ngalahin Takurohoki Yugo Kobayashi ini, karena kan ya mungkin mereka lebih mungkin karena kan kalau setiap pasangan tuh suka kayak ada tipe-tipe permainan ya. Misalnya mungkin kalau pasangan ini cocoknya main sama ini, jadi kalau cocok berarti dia bisa punya peluang. Tapi semangat balas dendam mungkin mudah-mudahan dari Fajarian bisa untuk naklukin Takurohoki juga Kobayashi.
Nah terus kalau Ahsan Hendra kan mungkin kalau dari umur ya kita lihat dia termasuk yang paling senior nih. Betul. Yang perwakilan Indonesia, tapi kan mereka juga nggak bisa diremehkan karena kan walaupun mereka mungkin dari segi tenaga itu beda, tapi mereka tuh permainan pressing satu itu loh. Jadi lawan juga walaupun lebih muda, tapi kalau dia nggak cermat dia tetap bisa kebobolan lah gitu, bilang kayak gitu. Jadi kalau dilihat sih memang peluang yang cukup besar saya melihatnya sih di ganda putra ya. Di ganda putra ya. Karena yang lihat dari pengalaman terus juga perform dari kalau grafiknya nih Fajarian tuh lagi bagus-bagusnya. Mudah-mudahan sih di puncaknya ini bisa, karena kan kemarin mereka bisa jebol nih di turnamen Super 750 nih di Denmark Open. Nah, terus mudah-mudahan ini bisa level yang setara Super 1000 ini bisa naik lah, bisa emang naik. sih ya Fajarian emang performanya lagi top banget ya Mas sekarang. Yang paling konsisten lah Iya, hitungannya. oke. Berarti yang mengirimkan 2 wakil itu di tunggal putra dan ganda putra ya Mbak. Oke. Nah, kalau misalnya kita lihat dari tunggal putri gimana nih Mbak? Kalau tunggal putri kan ada Grego ya. Grego lolos yang kayak di Husein bilang karena Sindu cedera. Tapi ketemu lawannya juga berat juga ya, karena ketemunya Prayo Olimpiade, Chen Yufei, terus juga juara dunia ada Akane Yamaguchi. Walaupun Grego punya catatan bagus ya, pernah ngalahin Yamaguchi 2 kali gitu. Nah tapi ya maksudnya kalau menurut saya sih dia bisa lolos fase grup itu sudah sangat bagus. Tapi kan ya semua tuh bisa terjadi tetap ya. Walaupun misalnya kayak dia juara Olimpiade, tapi kan kalau di turnamen tuh dari awal dia mulai dari nol lagi. Jadi status label Olimpiade atau juara apapun tuh udah nggak lagi. Itu kan cuma saat event itu. Tapi kalau sekarang karena mulai dari nol lagi, ya semua bisa terjadi. Dan jangan sampai saling ngeremehin lah. Kalau udah ngeremehin tuh pastinya jadi tegang. Terus juga ketemu ntar kan kemarin ketemu An Seong juga ya. An Seong juga kan kemarin ketemu di final nih Halo Open sama Grego. Jadi 3 lawan itu ya berat banget sih menurut saya kalau lihat dari catatan ya. Cuman kalau dia ngelihat dia pernah ngalahin Akane Yamaguchi sih ya tetap kita harus optimis lah, minimal banget dia bisa ngelewatin pertandingan pertama itu udah bagus banget kalau menurutku. Sebenarnya kalau udah Grego ini kan udah ngelewatin 2 per 4 final sama tembus final ini kan tahun ini kan sebuah pencapaian ya Mbak. Iya, apalagi kan sekarang peningkatan banget. Apalagi pengalaman pertama juga nih buat tunggal putri di BWF World Tour final lagi kan setelah berapa tahun kan akhirnya tampil lagi. Sebenarnya ini momentum yang bagus sih Mbak. Soalnya kan kayak misalnya Rehan Lisa yang belum bisa masuk ke WTF 8 besar ini, akhirnya kan Reno Vita kan Vita juga Tari maksudnya kan akhirnya sembuh dari cedera kan. Akhirnya tadinya kan kalau Tari cedera atau nggak bisa fit akhirnya digantikan tuh sama Rehan Lisa kan. Nah ini kan posisinya kan sama kan kayak tunggal putri nih, si Grego mendapat kesempatan lagi di posisi bagus-bagusnya. Sebenarnya peluang banget sih Mbak ya. Kalau saya ngeliat sih malah peluang Grego sih bisa lah, maksudnya nggak terlalu ibaratnya nggak kalah saing ya Mbak. Nggak jelek-jelek banget. Soalnya kan kadang kalau kita jaga momentum misalnya kayak lagi bagus-bagus banget, tahu-tahu nggak ikut malah itu lebih sayang. Soalnya kalau kompetisi ini kan bisa bikin jam terbang, dan jam terbang itu bikin kebugaran, stamina dan lain-lain itu kan tetap terjaga juga ya Mbak kayak gitu. Lagi tahun depan mau turnamen beruntun. Nah ya pengalaman itu open, kan open gitu. Kompetisi ya Mbak. Langsung beruntun. Oke. Nah penutup nih Mbak sama Bang Usaid, gimana sih emang persiapan mereka buat menghadapi WTF ini sekarang nih? Kalau yang udah lolos duluan nih yang memang udah mesti lolos kayak Fajarian kan udah lolos duluan, terus Ahsan Hendra, Anthony sama Jojo. Nah mereka sih udah persiapannya udah cukup lama. Apalagi kalau kayak Ahsan Hendra kan nggak ikut ya yang ganda putra tuh nggak ikut Australia Open gitu ya. Jadi waktu persiapan mereka lebih banyak. Cuman mungkin sempat dimajuin kan cuma seminggu doang yang waktu final ini. Jadi kalau persiapan sih tetap cukup banyak. Cuman mungkin yang agak mendadak tuh kayak Grego, nggak mendadak sih karena kan mereka terus latihan ya untuk persiapan tahun depan. Kayak Briani juga terus latihan gitu ya Mbak. Jadi sebenarnya sih ya kayak mereka tuh kalau udah di pelatih bisa dibilang kayak siap tempur ya. Jadi karena mereka udah latihan jadi terus ya. Jadi kalau misalnya udah kamu nih ikut kesini ya udah siap-siap aja. Cuman kan mungkin kalau udah disiapkan ada periodisasi ya. Jadi misalnya ini sekarang fasenya untuk
apa dulu apa gitu kan ada fase-fase tuh biasanya. Nah tapi ya kalau belum difokuskan terus tiba-tiba itu ya mudah-mudahan sih siap sih, karena ya mereka juga udah ikut turnamen banyak, terus jam terbangnya juga udah cukup banyak, jadi menurutku oke aja sih kalau kayak persiapannya udah oke lah ya. Oh dari mata Bang Husen nih Bang, gimana Bang? Kalau untuk persiapan sih sebenarnya nggak ada masalah ya, kan karena kan bagaimana pelatih bilang sebenarnya turnamen WTF World Tour Final ini kan sebenarnya ketemu sama pemain-pemain elit yang di turnamen sebelumnya juga kan, yang udah level tinggi, iya. Cuman perbedaannya kan emang ini lebih bergengsi kan, karena kan di penghujung tahun. Nggak semua bisa lolos. Iya, bisa lolos gitu. Mungkin kan karena ditempa dari mental dan persiapan juga gitu. Nah persiapan yang berbeda karena bakal ngelawan mereka tuh yang nggak biasanya gitu, nggak di turnamen level 1000 atau 7,5 ya Mbak ya. Ini bakal beda banget gitu. Misalnya kayak kalau Grego ketemu Anseng yang di final kemarin High Open itu pasti beda banget nanti dia penampilannya. Nah makanya kan kemarin kalau kita datang ke terakhir sebelum keberangkatan, ternyata kan Grego ditempa latihan ekstra gitu Mbak ya. Itu berarti kan ada peningkatan. Mungkin kan yang lagi difokusin di ganda campuran, kita nggak tahu nih Rinov Pita itu setelah dikatakan fit nanti latihannya gimana gitu, apakah akan adaptasi dulu atau Rinov dikencangin duluan atau gimana gitu. Nah kan untuk di ganda campuran, ganda sih ya memang kan faktor komunikasi lapangan tuh yang jadi sorotan gitu. Apalagi Ranisa bilang, oh ternyata kalau kita ngomong lapangan lepas banget gitu, oh kita bisa gitu bersaing. Nah itu kan kita nggak tahu nih yang di segi dari Rinov Pita tuh gimana ya, karena kita kalau lihat bandingin mereka berdua Rinov Pita sama Ranisa ya jam terbang kebanyakan ya Rinov Pita ya Mbak ya, makanya secara usia kan ya secara usia ya dan jam terbang gitu. Makanya tapi kalau dari kondisi fisik ini untuk untuk mereka berdua ini harus diwaspadai banget gitu, karena kita nggak tahu nih kondisi fisik bakal, apalagi di bagian depan nih kan, soalnya kan Tari kan di posisi di depan kalau main. Nah itu bahaya banget. Itu lagi jadi pertanyaan nyergap gitu. Iya, kalau cedera kemarin kan tulang belakang Punggung pokoknya daerah belakang ya. Itu ngeri sih. Berarti overall tapi persiapannya udah lumayan lah ya. Lumayan banget sih. Soalnya mereka juga mempersiapkan ini udah dari lama, walaupun ada yang kaget kayak Apriani dan tapi detik-detik terakhir banget ya. Tapi mereka mempersiapkannya udah lama juga nih Bola Sporter gitu. Semangat Apri, aku dukung kamu. Iya, biasa. Terus jadi jagoin siapa Apri nih jadinya? Cenking. Iya sih kalau misalnya kalau jagoan sih paling kalau ganda campuran sih saya ngelihatnya kayaknya Zheng Siwei Wang Kiong ya. Oke, realistis. Bukan nggak mendukung Indonesia, cuman kan kita ngelihat based on data ya. Tapi kalau jagoan saya sih Fajarian gitu aja. Fajarian, Ganda Putra. Nggak nyambung ya. Oke deh, berarti ya gitu Bola Sporter ini. Kalau itu jagoin siapa nih? Kosoni. Iya deh. Iya. Nggak apa-apa. Jadi saya nggak ada saingannya. Apriani dong, enggak aku jagoin semua yang menang. Oh iya. Iya. Terima kasih. Oke Bola Sporter, jadi gitu tuh ulasan di analisis Olimpik kali ini ya. Pastinya kita harus dukung Indonesia nih Bola Sporter. Mau nanti menang atau kalah, yang penting mereka pastinya udah memberikan yang terbaik nih buat membawa nama Indonesia dan mengharumkan nama Indonesia ya di BWF World Tour Final 2022. Oke deh, segitu dulu nih ulasan kita hari ini. Tapi sebelum kita tutup nih, oh ya Badal, Bang Husen, nanti kita kapan nih mulai World Tour Finalnya? Oh ya 7 sampai 11 Desember. Oke. Pertandingannya mulai jam 11 pagi sampai jam 9. Oke, jangan lupa tuh Bola Sporter buat ditonton. Nah, nanti kalian nonton pastinya merupakan dukungan secara tidak langsung ya, pastinya bakal kerasa sama mereka. Oke deh Bola Sporter, makasih ya udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan jangan lupa juga tuh buat dipencet ya tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan informasi dan video menarik lainnya dari kita. Oke, sekali lagi makasih udah nonton video ini. Sampai ketemu ya di analisis Olimpik berikutnya. Bye Bola Sporter, thank you Mbak Delia, thank you Bang Husen. Bye Bola Sporter. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.